Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan dan akhwat pendengar Radio Silaturahim dan juga pemirsa Rasil TV yang dirahmati Allah. Alhamdulillah kita kembali berjumpa ikhwan akhwat di Rabu malam hari ini, tanggal 17 Rabiul Awal 1447 Hijriah atau tanggal 10 September 2025. Hadir acara tausiah malam bersama Ustadz Hamzah Alatas yang alhamdulillah telah hadir di studio. Kita sapa di belakang Nawat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar sehat sudah? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Hari ini tema yang akan disampaikan adalah mengenai setiap manusia akan diuji. Itu satu hal yang pasti saja, pasti akan diuji setiap manusia ini. Dan kita akan nanti bersama-sama simak Iwan Nawat pemaparan Ustadz, dan nanti juga yang ingin bergabung bertanya silahkan Anda bisa kirimkan oleh WhatsApp kami di 081119999720. Tapada Ustadz. Syukur. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وحبيبه وصفيه خير نبي أرسله الله رحمة للعالمين بشيرا ونذيرا فقد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك اللهم فصل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربنا زدنا علما وألحقنا بالصالحين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد. Para pendengar Radio Rasil serta pemirsa Rasil TV dimanapun antum berada, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia-Nya, rahmat-Nya, taufik serta hidayah-Nya. Terutama sekali nikmatul iman wal Islam wa kafa bihima min ni'mah. Para pendengar Radio Rasil serta pemirsa Rasil TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Topik kita kali ini sebenarnya masih melanjutkan masalah qada dan qadar, yang mana merupakan bagian dari rukun iman kita. Kita mempercayai akan adanya ketentuan takdir Allah Subhanahu wa taala di alam semesta ini, dan pengertian dari qada dan qadar ini sebagian sudah kita terangkan pada pertemuan sebelumnya, dan pada kali ini kita akan membahas yaitu masalah musibah dan bala, atau dengan kita ambil judul setiap manusia akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah kita akan membahas beberapa ayat Al-Quranul Karim, diantaranya tentunya awal surah Al-Baqarah ayat 1 ayat 2, ayat awal surah Tabarak ayat 1 ayat 2, juga surat An-Nisa ayat 78 79, juga ayat Al-Hadid ayat 23, surah Al-Hadid ayat 22 23.
Sebagaimana biasa, marilah kita awali renungan kita ini dengan membaca Ummul Kitab Suratul Fatihah. Semoga dengan bacaan Ummul Kitab Suratul Fatihah Allah Subhanahu wa Ta'ala membukakan hati-hati kita dalam memahami firman-firman-Nya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membersihkan hati kita dari segala kotoran syirik, riya, kibir, hasud, su'udzon, ghurur, dan berbagai penyakit hati lainnya. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memaafkan segala kesalahan dan dosa kita, kesalahan dan dosa kedua orang tua kita, para guru kita, orang-orang yang telah berjasa kepada kita, juga saudara-saudara kita kaum mukminin wal mukminat. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور صدق الله العظيم صدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Para pendengar Radio Rasil serta pemirsa Rasil TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di awal surah Tabarak, Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan, setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan akan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maha berkah, artinya maha banyak dan langgang kebaikannya. Alladzi biyadihil mulku, zat yang di bawah kekuasaannya. Dalam genggamannya lah al-mulku, segala kerajaan. Alladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan dia maha kuasa atas segala sesuatu. Kemudian di ayat berikutnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allah yang maha berkah, yang mana di dalam kekuasaannya lah segala kerajaan, yang maha kuasa atas segala sesuatu. Beliau menciptakan kematian dan kehidupan. Alladzi khalaqal mauta wal hayat. Allah ciptakan kematian dan kehidupan, liyabluwakum. Tujuannya adalah untuk menguji kalian. Allah ciptakan kehidupan, kematian dan kehidupan ini, liyabluwakum, untuk menguji kalian. Ayyukum ahsanu amala. Mana di antara kalian yang baik amalnya. Wa huwal azizul ghafur, dialah yang maha perkasa lagi maha pengampun. Jadi di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala tegaskan bagaimana ketika kita hidup di dunia ini,
kita pasti akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akan mengalami berbagai ujian. Ujian ini tiada lain adalah untuk melihat bagaimana sikap kita, bagaimana respon kita terhadap ujian tersebut. Bagaimana amal kita ketika menghadapi ujian tersebut. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Untuk menguji kalian siapa di antara kalian orang yang paling baik amalnya. Para pendengar Radio Rasil serta pemirsa Rasil TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ujian ini tentunya akan senantiasa kita alami. Jadi selama kita hidup pasti kita akan mengalami ujian tersebut. Ujian bisa berarti sesuatu yang berat, yang sulit, yang susah, yang menyedihkan, ya, atau bisa juga sesuatu yang menyenangkan kita, yang membahagiakan kita, baik itu sesuatu yang besar maupun yang kecil. Pasti kita akan melalui hal tersebut. Di dalam surah Al-Hadid pun Allah Subhanahu wa taala menerangkan bagaimana kita ini diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ujian-ujian ini sudah dituliskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebelum kita dilahirkan, apa saja yang akan kita alami, dari ujian-ujian tersebut Allah Subhanahu wa taala sudah tetapkan. Ingat ya, ujiannya yang dituliskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun respon kita, itulah yang akan dicatat nanti setelah kita mengalami ujian tersebut. Siapa di antara kita yang baik amalnya? Ya, bukan amal setiap orang sudah ditulis sebelumnya, tidak. Ya, kita beramal, apakah itu amal baik atau amal buruk, malaikat akan senantiasa mencatatnya. Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Sampai ucapan pun yang terucap dari setiap kita, di sana ada raqibun atid. Tidak terkeluar suatu ucapan pun illa ladaihi raqibun atid, kecuali di sana ada malaikat yang senantiasa mengawasi dan mencatat. Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Hadid menerangkan ma asaba min musibatin. Ini ayat 22 23 ya. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha. Inna dzalika 'ala Allahi yasir. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan ma asaba min musibatin. Tidak ada satu musibah yang menimpa fil ardi, di bumi ini. Apakah itu bencana alam, tanah longsor, banjir, atau apa saja yang ada di bumi ini. Wala fi anfusikum, dan juga yang ada pada diri kalian. Jadi tidak ada suatu musibah yang menimpa yang terjadi di bumi ini atau yang menimpa pada diri kalian. Illa fi kitabim min qabli an nabra'aha. Melainkan itu semuanya sudah ada di dalam catatan, dalam Lauhil Mahfuz sebelum kita diciptakan. Nah, ini yang dicatat, yang dituliskan oleh Allah, yang digariskan oleh Allah sebelum kita diciptakan. Jadi apa yang akan terjadi, apa yang kita alami, itu sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum kita diciptakan. Inna dzalika 'ala Allahi yasir.
Sungguhnya yang demikian itu mudah saja bagi Allah. Kenapa Allah Subhanahu wa taala ingatkan hal ini? Ya. Allah jelaskan likai la ta'sau ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Agar supaya kamu tidak menyesal atas apa yang luput bagi kamu. Terkadang kita merencanakan sesuatu, wah sudah kita gadang-gadang, sudah kita yakini kita akan mendapatkannya, ternyata kita gagal. Ya. Ini adalah ujian. Allah ingin melihat kita, bagaimana sikap kita. Ya, dan di sini diharapkan agar supaya kita tidak terlalu menyesali atas apa yang luput bagi kita. Wala tafrahu bima atakum. Dan Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita agar supaya kita tidak terlalu gembira dengan apa yang kita dapatkan. Wala tafrahu bima atakum, dan jangan kalian bergembira, artinya terlalu bergembira, bereforia sampai lupa diri dengan apa yang kalian dapatkan. Ya, bima atakum. Wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Allah ingatkan terkadang orang ketika dia mendapatkan kenikmatan, kedudukan, kekuasaan, dia bereforia, dia bergembira sampai lupa diri, bahkan sampai menyombongkan diri. Seperti itu. Allah ingatkan, innallaha wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur, dan Allah tidak menyukai setiap orang yang sombong lagi membanggakan diri. Nah, ini yang Allah Subhanahu wa taala ingatkan kepada kita bagaimana ya ujian akan datang kepada kita. Ya, ujian akan datang kepada setiap orang. Ya, karena ujian ini juga di samping tadi untuk melihat bagaimana sikap kita. Dengan adanya ujian, seorang akan mengalami terus peningkatan di dalam kepribadiannya. Ya, seorang yang terus mendapatkan ujian, dia bersabar, dia ulet di sana, ya tentu ya ini nilainya di sisi Allah akan meningkat, ya seperti itu. Seperti ya seorang yang sekolah misalnya, bersekolah, pasti ada ujian di sana. Ya ujian ya untuk kenaikan kelas, kenaikan tingkat misalnya seperti itu. Ya, dengan adanya ujian bisa ketahuan siapa yang benar-benar belajar dan siapa yang tidak belajar, seperti itu. Dengan ujian pula ya akan kelihatan siapa ya sebenarnya seseorang itu. Ya. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam ayat yang lain, ahasiban nasu ayyutraku ya ayyaqulu amanna wa hum la yaftanun. Ya, ini dalam surah Al-Ankabut. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna. Apakah manusia mengira ya, bahwasanya mereka akan dibiarkan mengatakan kami beriman sedangkan mereka tidak diuji. Ya. Orang yang mengatakan dia beriman pun pasti akan ada ujian. Ya, ujian di sini untuk Allah melihat nanti. Ya, Allah Maha mengetahui. Tapi ini sebagai hujjah bagi Allah. Apakah benar keimanannya atau keimanannya ini hanya di mulut saja. Walaqad fatanna alladhina min qablihim falya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa laya'lamanna al-kadhibin. Sungguh kami telah menguji orang-orang yang sebelum mereka. Orang-orang yang beriman sebelum kita pun diuji oleh Allah Subhanahu wa taala.
Fala ya'lamannallahu alladhina sadaqu. Sehingga Allah Subhanahu wa taala pasti akan mengetahui siapa yang benar-benar di dalam keimanan mereka. Wala ya'lamannal kadhibin, dan Allah pasti akan mengetahui siapa yang berdusta. Sebenarnya Allah tahu siapa yang beriman dan siapa yang berdusta dalam keimanannya. Tapi dengan ujian ini akan menjadi hujjah ketika seorang nanti diadili oleh Allah Subhanahu wa taala, akan kelihatan kamu ini palsu, bohong dalam keimanan kamu, karena ketika kami uji ternyata kamu gagal di sana. Jadi bukan berarti wala ya'lamannallahu alladhina sadaqu wala ya'lamannal kadhibin. Allah pasti akan mengetahui siapa orang-orang yang benar, siapa orang-orang yang berdusta dalam keimanannya. Asalnya sebelum diuji, Allah nggak tahu, bukan seperti itu. Allah sudah tahu siapa yang benar dan siapa yang salah, siapa yang benar dan siapa yang berdusta. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengadab kita, tidak akan menghukum kita, tidak akan mengadili kita dengan ilmunya. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala akan mengadili setiap manusia dengan hujjah, dengan argumen, dengan bukti yang akan diperlihatkan nanti di yaumil qiyamah. Seperti itu ya. Jadi dengan ujian akan kelihatan siapa sebenarnya kualitas seorang tersebut. Seperti yuftanud dhahabu bin-nari, seperti dalam ada pepatah, mengetahui mana emas mana loyang itu dibakar dulu, akan ketahuan mana yang emas mana bukan emas. Jadi dengan ujian akan terlihat siapa yang benar, siapa yang dalam keimanannya dan siapa yang berdusta dalam keimanannya. Nah, ujian ini seperti yang saya katakan tadi, bukan berarti segala sesuatu yang baik saja. Ujian itu bisa berupa sesuatu yang baik ataupun bisa juga sesuatu yang buruk. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut. Ini dalam surah Al-Anbiya ayat 35. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Setiap yang bernyawa itu pasti akan mengalami kematian. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Kami akan menguji kalian dengan keburukan, bisyarri wal khairi, dan dengan kebaikan. Jadi bukan jangan kira kalau kita lagi diuji nih karena kita diberikan sakit, diberikan kesusahan, diberikan misalnya gagal dalam usaha kita. Bukan itu saja. Ketika kita mendapatkan kebaikan pun itu juga ujian buat kita. Allah ingin melihat bagaimana sikap kita. Seperti itu ya. Para pendengar Radio Rasil serta pemirsa Rasil TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam satu riwayat yang diriwayatkan oleh sahabat Abdullah ibn Mas'ud menerangkan, ini ada di dalam Sahih Bukhari, dalam Sahih Muslim juga, dalam kitab Riyadhus Shalihin juga ada disebutkan, khattan Nabi sallallahu alaihi wasallam khattan murabba'an. Abdullah ibn Mas'ud menceritakan Nabi pernah membuat garis persegi panjang, di garis di tanah gitu, di pasir Rasulullah menggambar kotak persegi panjang.
Wa khatta khattan fil wasati kharijan minhu. Dan Rasulullah juga membuat garis di tengah-tengah itu, di tengah-tengah kotak tadi persegi panjang. Rasulullah tarik garis sampai keluar dari persegi panjang tersebut. Wa khatta khutatan sigharan ila hadzal ladzi fil wasati min janibihi alladzi fil wasat. Dan kemudian Rasulullah menggaris garis-garis kecil ya, di bagian tadi yang mengenai garis tengah tadi. Garis-garis melintang pada garis tengah tadi. Nah, kira-kira gambarnya seperti ini ya. Kira-kira gambarnya seperti ini yang Rasulullah gambarkan. Jadi Rasulullah pertama menggambar persegi panjang ya. Kemudian Rasulullah gambar garis ini yang garis memanjang melintasi persegi panjang tadi. Kemudian Rasulullah gambar di tengah-tengah ini ada garis ke atas ke bawah yang melintang itu seperti itu ya. Kemudian Rasulullah SAW terangkan, ini yang persegi panjang ini adalah ajalnya manusia. Ajalnya manusia. Yang kotak persegi panjang ini adalah ajalnya manusia. Di mana dia nanti dari awalnya di sini dilahirkan, ya. Kemudian dia dewasa dan pada saat itu dia akan mengalami berbagai problematika hidup, ya. Ya, ada kesenangan, ini garis ke atas ya, mungkin itu adalah dia dapat kesenangan, dapat rezeki ya. Ada ke bawah dia sakit misalnya atau apa semuanya. Terus sampai ya akhir di sini. Nah, di sini adalah ajalnya. Ini batas kotak di sini adalah batas ajalnya. Ini sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti itu. Ajalnya ya sampai dia berakhir. Kalau garis yang tengah ini yang panjang ini adalah angan-angannya. Angan-angan manusia. Kadang kan seorang sudah mendekati ajalnya tapi angan-angannya masih jauh. Oh, besok mau meninggal, dia nggak tahu dia mau meninggal. Tapi angan-angannya, besok mau melaksanakan ini, besok mau rencanakan ini, bulan depan mau ke sini, bulan berikutnya mau pergi kemana begitu. Ya, angan-angan manusia melampaui ajalnya. Nah, inilah ya gambaran bagaimana Allah sudah tuliskan musibah-musibah, baik itu kalau ke atas kita anggap itu kesenangan, kebaikan, yang ke bawah itu gambaran dari keburukan. Jadi senantiasa ya itu akan selalu dihadapi oleh manusia. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Kami akan uji kalian dengan kebaikan, keburukan maupun dengan kebaikan sebagai ujian. Ya, seperti itu. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan dalam satu hadisnya, ajaban li amril mu'min. Sungguh menakjubkan kondisinya seorang yang beriman. Artinya yang benar-benar beriman kepada Allah. Ajaban di amrir mu'min, inna amrahu kullahu lahu khair. Karena segala urusannya itu menjadi baik baginya. Kalau seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, benar-benar dia beriman dalam hatinya. Ya, dia realisasikan keimanannya dalam tindak tanduknya, dalam perbuatannya, dalam ucapannya. Orang yang seperti ini, orang yang beriman ini, kata Rasulullah, sungguh menakjubkan segala urusan yang menimpa dirinya. In asabathu khairun. In asabahu khairun, kalau dia dapat kebaikan, syakara. Dia bersyukur. Ya, kalau dia dapat kebaikan, ini kan ujian buat dia. Ya, bagaimana sikapnya ketika dia dapat kebaikan, dapat harta, dapat rizki, dapat keluasan? Oh, dia bersyukur. Ya, dia mendapatkan rizki, dia berbagi dengan rizkinya. Ya, kata Rasulullah, fahuwa khairun lahu.
kebaikannya menjadi baik baginya, menjadi kebaikan buat dia. Sebaliknya wa in asabahu syarrun, kalau dia tertimpa oleh keburukan, mengalami kesulitan, mengalami musibah, mengalami bencana, ya. Sabara, dia bersabar. Itu pun kata Nabi khairun lahu, itu baik baginya. Jadi tidak ada sesuatu yang buruk, ya, yang akan dialami oleh seorang mukmin, artinya selalu nilainya plus, selalu nilainya positif buat dia. Ya, jadi ketika dia mengalami musibah, ya, ataupun mengalami suatu kebaikan, ya, maka nilainya tetap plus buat dia. Itu adalah kebaikan buat dia. Jadi dari sini kita pahami, ya, bagaimana Allah Subhanahu wa taala catatkan, ya, Allah mencatat, ya, sudah Allah catatkan, sudah Allah gariskan apa-apa yang, ya, kita alami, baik itu kebaikan ataupun keburukan. Nah, setelah itu kemudian Allah melihat bagaimana sikap kita. Ya, fayandhura kaifa ta'malun. Allah melihat apa yang kalian kerjakan, seperti itu. Nah, Allah kemudian perintahkan tentunya para malaikatnya untuk mencatat segala amal perbuatan kita. Jadi seperti itu, ya. Jangan disalahpahami artinya takdir itu bahwasanya kita sudah ditakdirkan kita bakal masuk neraka, ya. Ada yang lagi ditakdirkan bakal masuk surga, enggak seperti itu, ya. Kita diuji, ya, yang ditakdirkan oleh Allah, segala sesuatu yang ada di alam ini sudah ketentuan Allah Subhanahu, tentukan kadarnya, tentukan ukurannya. Juga Allah Subhanahu catatkan bagaimana apa yang akan kita alami selama kita hidup di dunia ini. Kemudian Allah nanti akan menilai, ya, Allah akan mencatat, ya, melalui para malaikatnya bagaimana sikap kita. Ini harusnya kita pahami seperti itu, ya, mengenai qada dan qadar. Kemudian lalu bagaimana itu, apakah sesuatu yang sudah dicatat, ditetapkan kita akan mengalami ini dan itu tadi, bisa nggak berubah, ya? Seorang misalnya sudah catat, dia akan mendapatkan musibah ini misalnya. Bisa nggak dia menghindari musibah tersebut atau terhindar dari musibah tersebut? Itu bisa saja kalau dia memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia berusaha sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala tentukan dalam dia mengambil asbab tadi. Ya. Maka bisa saja apa yang Allah Subhanahu wa taala catatkan tadi Allah hapus, bisa. Ya. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, yamhullahu ma yasha wa yuthbitu wa indahu ummul kitab. Allah bisa menghapus sesuatu, ya, apa yang Allah kehendaki. Wa yuthbitu, dan menetapkan lagi sesuatu yang lain, ya. Wa indahu ummul kitab, dan di sisi Allah lah, ya, induk dari segala catatan. Jadi artinya itu semuanya atas kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Karena yang menetapkan, yang menuliskan, menetapkan sesuatu yang akan kita alami adalah Allah. Dan Allah juga yang bisa menghapuskan hal tersebut. Ya, oleh karena itu kita dengar hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, la taruddul qada illa du'a. Tidak ada yang bisa menolak ketentuan Allah yang Allah sudah tuliskan, yang Allah sudah gariskan tadi. Illa du'a, kecuali doa kita, permohonan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena kita memohon kepada Allah, kalau Allah Subhanahu wa taala kemudian mengabulkan, bisa saja Allah merubah tadi, ya.
ketentuan Allah Subhanahu wa taala tersebut. Ini jadi dari ayat Al-Qur'an ini kita bisa paham bagaimana mengenai musibah, ujian dan sebagainya. Ya. Berikutnya ada suatu ayat Al-Qur'an yang sering ini membuat orang bingung. Ya. Yaitu firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah An-Nisa, ya, ayat 78 dan 79. Ini harus kita pahami ya secara komprehensif dengan apa yang tadi sudah kita baca dari ayat-ayat Al-Qur'an dalam surah Al-Hadid tadi dan surah-surah yang lainnya. Di dalam surah An-Nisa ada firman Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Aynama takunu yudrikkumul mautu walau kuntum fi burujim musyayyadah." Di mana saja kalian berada, kematian akan menyusul kalian. Kematian akan menjumpai kalian. Walau kuntum fi burujim musyayyadah. Walaupun kalian itu berada di dalam benteng yang kokoh. Ya. Pasti kematian akan kalau memang sudah waktunya ajal datang, pasti kematian itu akan datang. Lalu Allah katakan, Allah ceritakan bagaimana sikap orang-orang musyrik terhadap Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Wa in tusibhum hasanatun yaqulu hadhihi min indillah. Orang-orang musyrik itu kalau mereka dapat kebaikan, mereka katakan, "Oh, ini dari sisi Allah." Ini kebaikan ini dari sisi Allah. Tapi wa in tusibhum sayyi'ati yaqulu hadhihi min indik. Tapi kalau mereka mendapatkan suatu keburukan, mereka katakan, mereka salahkan kamu. Oh, ini gara-gara kamu ini. Ya. Ini sama seperti firman Allah ya, di dalam ayat yang lain ya, dalam surah Yasin pun ya, Allah Subhanahu wa taala menerangkan bagaimana para nabi itu ya selalu disalahkan oleh mereka, para pengikutnya yang tidak mau beriman kepadanya. Para nabi tersebut dianggap membawa sial. Inna tatayyarna bikum dalam surah Yasin misalnya. Sungguhnya kami ini ya, mendapatkan sial gara-gara kamu ini. Gitu. Begitu juga Nabi Musa seperti itu. Ketika mereka dapat ujian, mereka dapat bala, apakah itu misalnya Allah datangkan belalang yang ribuan, ratusan ribu Pak ya, jutaan belalang itu. Ya, mereka diserang. Ya, mereka menyalahkan Nabi Musa. Kodok ya datang ke istana Firaun banyak semuanya sampai ke kamar-kamar Firaun. Ini juga mereka menyalahkan Nabi Musa. Padahal itu adalah ujian buat mereka. Ini adalah mukjizat memang Nabi Musa untuk menguji mereka agar supaya mereka ini ya, bertobat dari keburukan mereka. Tapi mereka ya, nggak anggap itu. Ya, mereka anggap ini kesialan yang mereka dapatkan itu gara-gara Nabi Musa. Padahal itu Allah Subhanahu wa taala yang kirimkan mukjizat tersebut. Jadi seperti itu. Ini pun Rasulullah SAW dikatakan, ya, diceritakan di sini bagaimana
kalau mereka ditimpa oleh keburukan, yaqulu hadhihi min indik. Mereka mengatakan, ini dari sisi kamu, ini gara-gara kamu kalau kami mendapatkan keburukan. Lihat di sini. Jadi kalau mereka dapat kebaikan, mereka katakan, oh ini dari Allah. Tapi kalau mereka mendapatkan keburukan, mereka katakan ini gara-gara kamu. Terus Allah katakan, qul, katakanlah ya Rasulullah, kullum min indillah. Semuanya itu dari sisi Allah. Ya. Semuanya dari sisi Allah. Ya, kalian mendapatkan keburukan, ya, itu ya bukan karena Rasulullah, tapi karena juga itu dari sisi Allah. Dari semuanya dari Allah. Kebaikan pun seperti itu. Nah, lihat ya, kata kullun min indillah artinya semuanya. Allah tapi tidak menyebutkan, oh ini kebaikan dari sisi Allah, keburukan dari sisi Allah juga, enggak dikatakan gitu. Tapi secara umum, ya, itu semuanya dari sisi Allah. Karena ya Allah itu musabbibul asbab. Ya, kalau hukum kausalitas, ya, sebab akibat, ya, kita misalnya sedang berjalan kemudian terjatuh karena ada lubang, kita terjatuh, ya. Kemudian patah kaki kita. Itu karena patah karena tadi ada sebabnya tadi kan, ya. Ya. Itu ada sebabnya, tapi yang menciptakan sebab, ya, kenapa benda bisa jatuh atau sebagainya, api panas, itu kan Allah Subhanahu wa taala, ya. Itu pengertian kullum min indillah. Karena segala sesuatunya itu memang dari si Allah. Termasuk diri kita, ya. Ya, kita ini ya, mengambil sebab. Misalnya seorang sakit, dia berobat, ya. Karena dengan obat ini ya cocok, akhirnya dia sembuh. Ini kan sebenarnya obat yang dia gunakan tadi itu sebagai sebab. Ya, misalnya dia demam, ada obat, misalnya obat anti demam seperti itu. Ya. Maka dia minum kemudian hilang demamnya, ya. Ini adalah sebab akibat. Tapi sebagai sumber yang bisa menyebabkan itu, ya, kenapa dia seorang yang sakit bisa sembuh dengan ayat itu, dengan obat tadi, ya, itu kan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala yang meletakkan kesembuhan pada obat tersebut, memberikan kemanfaatan pada obat tersebut sehingga dia bisa sembuh. Jadi musabbibul asbabnya, ya, adalah Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang tersirat dari kalimat qul, katakanlah ya Rasulullah, kullum min indillah. Semuanya itu dari sisi Allah. Ya, ini mengacu kepada tadi, baik itu kebaikan atau keburukan, tapi Allah Subhanahu wa taala tidak menisbatkan keburukan kepada dirinya. Famali haula'il qaumi la yakaduna yafqahuna qawla. Kenapa sih kaum tersebut kok masih saja enggak paham, la yafqahuna haditha, enggak paham pembicaraan ini. Ya. Kemudian Allah tegaskan lagi di ayat berikutnya. Ma asabaka min hasanatin faminallah. Lihat di sini. Kalau kebaikan ya selalu dinisbatkan kepada Allah. Walaupun tadi ada kalimat kullum min indillah, tapi ya itu dalam arti musabbibul asbab, penyebab segala sesuatunya, arti sumbernya segala sesuatu yang terjadi, apa bencana apa semuanya di alam ini kan, di dunia ini, ya itu kan yang menciptakan awalnya adalah Allah. Bumi ini misalnya terjadi gempa bumi, bukannya Allah Subhanahu wa taala zalim, tidak. Tapi ya, karena memang bumi ini Allah ciptakan dengan aturan-aturan dan hukum-hukum yang ada padanya seperti itu. Tapi ketika terjadi kebaikan,
Allah itu ingatkan, ma asabaka min hasanatin. Apa yang menimpa kamu dari kebaikan, faminallah, itu dari Allah. Karena ini dalam artian bagaimana Allah Subhanahu wa taala ciptakan alam semesta ini, ciptakan bumi ini dengan berbagai kebaikan-kebaikan yang ada padanya. Ekosistemnya, oksigennya, nitrogennya, semuanya Allah atur dengan tatanan yang begitu baik, begitu indah, sehingga kita bisa hidup di dunia ini dengan nyaman seperti itu. Ini semuanya adalah Allah Subhanahu wa taala yang atur. Ya, ini adalah semuanya kebaikan. Ma asabaka min hasanatin, apa yang menimpa kamu dari kebaikan, faminallah, itu dari Allah. Tapi wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Apa yang menimpa kamu dari keburukan, maka itu dari diri kamu, itu akibat ulah kamu. Ya, seperti Allah Subhanahu wa taala ciptakan bagaimana ekosistem di dunia ini begitu teraturnya, begitu seimbangnya. Lalu kita rusak keseimbangan tersebut. Ya, bagaimana udara yang Allah atur, ya kita bisa menghirup udara yang bersih, karena ketika ada udara kotor diserap oleh tumbuh-tumbuhan, ya, kemudian itu yang merupakan karbon dioksida diserap, kemudian dikeluarkan oksigen, seperti itu. Allah atur sirkulasi ini. Tapi enggak, kita rusak tanaman-tanamannya. Kita kotori ya udara ini dengan berbagai polusi-polusi. Akhirnya kita kena penyakit. Ya. Ini penyakit dari mana? Ya, famin nafsik, itu dari diri kamu. Ya, famin nafsik itu dari diri kamu. Jadi kebaikan itu dari Allah, karena Allah Subhanahu wa taala telah atur alam ini. Apa yang kita butuhkan Allah sudah sediakan, ya, semuanya untuk kita. Tapi kemudian itu semuanya dirusak oleh manusia. Maka Allah katakan, wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Apa yang menimpa kamu dari keburukan itu adalah dari diri kamu. Ya. Ini supaya kita paham bagaimana, ya, memang segala sesuatunya musabbibul asbab dari Allah, tapi kebaikan, ya, dan keburukan nanti itu adalah, ya, kebaikan datangnya selalu dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itu artinya pure yang dari Allah kita terima, tapi keburukan asalnya baik dari Allah kemudian kita rusak, maka kita mendapatkan keburukan, maka berarti itu adalah ulah diri kita sendiri. Mungkin ini saja yang dapat kita sampaikan. Ibu kurang saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian iwan ahwatlah kita bersama-sama simak tausiah malam bersama Ustadz Hamzah Alatas, membahas tema mengenai setiap manusia akan diuji. Baik itu ujiannya keburukan ataupun kebaikan, juga sebuah ujian Ustadz, ya. Tentunya harus kita syukuri. Ini sudah banyak Ustadz yang masuk di WhatsApp Rasil yang menyapa dan bertanya. Ini langsung saja kita bacakan saja karena waktu juga. Ini ada Bapak Rahman, ya. Terima kasih Ustadz nasihat dan tausiahnya. Tadi biaya program Quran surat Tabaruk Ustadz katanya. Oh, yang tadi mungkin, ya. Bu Aminah, juga Ibu Siswati Rifai Batam, Imam Pratomo, juga ada Bapak Muhtar, Ibu Tati juga sedang menyimak di Radio Rasil, Bu Mugi Jumana, Ibu Ani Sani Sudaipah, Ibu Haja Syaidah, Pak Anwar juga sedang menyimak di streaming Rasil. Ada Bapak Edwin Saleh sedang menyaksikan YouTube Rasil TV, juga ada Bapak Johar di Kalideres, Bapak Abdul Rashid, Bapak Abu Abdillah, dan masih banyak lagi. Ini yang bertanya, yang pertama saya bacakan Ustadz dari Ibu Santi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, benarkah doa itu bisa merubah takdir kita? Ada juga yang mengatakan sedekah juga bisa menolak bala yang mungkin sudah ditakdirkan oleh Allah akan terjadi pada diri kita. Mohon pencerahannya Pak Ustadz mengenai hal ini. Ya. Tadi doa bisa menolak bala, merubah takdir kita. Ya, saya sudah kemukakan tadi ada hadisnya, ya.
Hadisnya seperti itu. La taruddul qada illa du'a. Begitu juga sedekah. Sedekah juga ada hadis dari Nabi kita Muhammad SAW. Inna sadaqata tadfa'ul bala. Ya, sedekah itu juga bisa menolak bala. Artinya kita bisa terhindari dari sesuatu yang akan menimpa diri kita karena kita bersedekah. Ya, Allah Subhanahu wa taala rubah tadi. Ya, kecelakaannya bisa saja tetap terjadi, tapi kitanya selamat seperti itu. Diselamatkan oleh Allah karena yang menentukan, yang menggariskan ketentuan-ketentuan tadi, bala tadi adalah Allah Subhanahu wa taala. Allah juga yang mampu merubahnya, ya. Seperti dan firman Allah tadi yang kita bacakan, yamhullahu ma yasha wa yuthbitu wa indahu ummul kitab. Allah bisa menghapus, ya, apa yang Allah kehendaki. Ya, arti menghapus sesuatu yang sudah dituliskan, ya, sesuatu yang sudah digariskan. Wa yuthbitu, dan Allah bisa menetapkan lagi sesuatu yang yang lain, ya, tidak seperti yang dituliskan sebelumnya. Ya, wa indahu ummul kitab, dan Ummul Kitab Lauhil Mahfuz ada di sisi Allah, arti di dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Beralih ke pertanyaan dari Bapak Ade. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Ade di Bogor. Ustadz, dalam ujian hidup itu katanya lebih enak diuji banyak harta daripada diuji kemiskinan. Apa benar seperti itu Pak Ustadz? Kadang menurut logika juga memang kalau diuji banyak harta pasti akan mudah. Apalagi di zaman sekarang semua akan serba mudah termasuk ibadah kalau kita banyak materinya. Apakah benar pernyataan seperti itu Pak Ustaz? Iya. Banyak orang ya, ketika diuji dengan kesulitan dia kuat bersabar. Ketaatannya stabil. Ya, salatnya istiqomah seperti itu. Ya. Ketaatannya terus meningkat seperti itu. Tapi justru ketika dia dapat, ini banyak sekali seperti itu. Ketika dia dapat harta yang banyak, ya, ujiannya ini kan juga ujian. Harta yang banyak, dapat kedudukan, mudah semuanya harta. Dia justru tergelincirnya di sana. Ya, banyak cerita seorang waktu dia masih miskin, dia setia dengan istrinya. Ya, hidup bersahaja, dia jalanin dengan rezeki yang dia dapat. Tapi justru ketika dia mendapat jabatan, hidupnya mewah, bisa pergi ke sana kemari, ternyata dia justru mengkhianati istrinya. Ya, dia main perempuan karena dia dapat berbagai fasilitas dan kemudahan seperti itu. Nah, ini yang terkadang ya, arti dua-duanya ini ya, ujian ini bisa berat bagi seorang, ya. Oleh karena itu kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar supaya kita ini diberikan kekuatan dan keistiqomahan di dalam bertakwa ketika kita mendapatkan ujian tersebut. Kalau tadi dibilang kalau orang ada harta dia bisa jadi beribadah, itu artinya kalau dia harta itu yang mencukupi dia dalam kebutuhannya, apa yang dia perlukan ada bisa dia penuhi seperti itu. Ini masih sesuatu yang artinya ujiannya nggak besar, tapi yang biasanya yang diuji besar itu ketika hartanya melimpah seperti itu. Ya, dia punya kedudukan yang tinggi. Kemudahan, dia punya kekuasaan, dia punya kemudahan untuk mengakses berbagai tempat seperti itu. Nah, itu biasanya ya menjadi batu ujian buat dia. Tapi kalau ya kekayaan yang artinya yang biasa saja, ya, yang mana dia artinya kebutuhannya bisa terpenuhi seperti itu, maka itu adalah kebaikan sebenarnya memang. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan harta itu bukan, Allah tidak mengecam harta itu sesuatu yang buruk, enggak.
Bahkan di dalam Al-Quran harta itu disebut khairan, kebaikan. Ya, dalam surah wasiat, ya, dalam surah Al-Baqarah, bukan surah wasiat, dalam ayat tentang wasiat dalam surah Al-Baqarah, Allah sebutkan, ya, kutiba alaikum idza hadara ahadakumul mautu, diwajibkan kepada kalian, idza hadara ahadakumul mautu, apabila kematian sudah mendekati salah seorang di antara kalian, intaraka khairanil wasiyatu lil walidaini wal aqrabin, jika dia meninggalkan harta yang banyak. Khairan di sini Allah sebutkan maksudnya adalah harta, karena memang harta itu sesuatu yang baik kalau kita gunakan dengan cara yang baik, cara sesuai dengan ketentuan Allah, yang dimana kita, ya, dari harta tersebut kita berbagi kepada, ya, fakir miskin, orang yang mustahik, ya, dari sebagian dari harta tersebut. Kemudian kita manfaatkan harta tersebut untuk kemanfaatan baik dirinya, keluarganya, dia bisa membantu orang, dia bisa menolong orang, seperti itu dengan hartanya. Oleh karena itu harta itu disebut khairan, ya, artinya. Jadi kalau tadi dibilang dengan harta orang bisa mudah menjalankan beribadah dengan jadi lancar begitu. Iya, bisa seperti itu, karena dengan bantuan harta, ya, kita bisa melakukan banyak hal seperti itu. Ya, orang mau bangun lembaga pendidikan mesti pakai harta. Orang mau pergi haji mesti pakai harta, ya. Mau umroh pakai harta. Ya, itu karena penting ini harta, ya. Ya. Jadi bukan sesuatu yang buruk, tapi justru yang di sini yang kita ingatkan, ya, bagaimana ketika seorang mendapatkan kesenangan, apakah itu harta yang melimpah seperti itu, ya, ingatlah bahwasanya itu ujian. Yang pertama-tama ketika dia mendapatkan harta tersebut, dia harus ingat bahwasanya dari rezeki yang dia dapatkan, wa fi amwalihim haqqun lis-sa'ili wal mahrum, ya, bagi dan di dalam harta mereka di sana terdapat hak bagi orang-orang fakir dan miskin, ya. Lis-sa'il artinya orang yang suka minta-minta, itu orang fakir. Wal mahrum orang yang terhalang, terhalang dari mendapatkan jatah, ya, padahal dia juga fakir, itu maksudnya adalah orang miskin. Nah, ini kan ujian buat dia, ya, kalau dia dapatkan rezeki, ya, di sana ada hak bagi orang fuqara wal masakin. Wallahu a'lam. Dari Ibu Maskur, Ustaz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bolehkah sholat sunnah mutlak diniatkan untuk kesembuhan? Ya, niatnya niat sholat, ya, sholat mutlak aja, niat sholatnya gitu. Dan, ya, artinya dalam ketika kita sholat, ketika kita sujud, ya, mohon kepada Allah dalam hati kita agar supaya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kesembuhan bagi kita. Ya, boleh, ya, karena ini adalah bagian dari tawassul, ya, tawassul bil a'malis sholihah, dengan amal yang soleh. Ya, tawassul, ya, dengan sedekah misalnya, itu sering, ya, kita itu banyak, saya juga sering ngalamin bagaimana bala penyakit itu sembuh dengan kita bertawassul dengan bersedekah, ya. Bersedekah, ya, kita memohon agar supaya Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kesembuhan seperti itu. Dengan sholat juga seperti itu, ya, karena sholat ini bagian dari ibadahnya. Tawassul dengan ibadah itu adalah sesuatu yang disepakati oleh para ulama bahwasanya itu adalah tawassul yang paling dianjurkan, ya, tawassul dengan amal soleh. Wallahu a'lam. Kita bacakan lagi pertanyaan yang masuk dari
Ibu Diah ya di Bekasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, jika kita ditimpa ujian sakit sesuai hadis Rasul, katanya itu dapat menghapus dosa-dosa kita. Tetapi juga kalau kita diuji dengan ujian kesempitan rezeki dan kita bersabar atas ujian itu, apakah bisa juga sama dengan menghapus dosa-dosa kita, Pak Ustadz? Iya, iya, seperti itu. Ada hadis Nabi kita Muhammad SAW menyebutkan, jadi setiap ujian tadi, jadi di samping menguji bagaimana sikap kita tadi, ya, respon kita terhadap ujian tersebut. Kalau kita bersabar itu kan nilainya positif. Dan ujian itu bukan hanya ujian yang besar. Ya, kata Nabi, sampai kita misalnya ketusuk duri saja, itu ya, itu ujian. Ketika kita bersabar seperti itu akan menggugurkan kesalahan-kesalahan kita, ya. Dan Allah angkat derajat kita seperti itu, ya. Dimaafkan kesalahan kita dan diangkat derajat kita seperti itu. Jadi ketika seorang dapat musibah, apakah dia sakit, itu sebenarnya ya, ketika dia bersabar, ketika dalam sakitnya itu Allah sedang bersihkan dia dari dosanya, ya. Mungkinnya ketika orang misalnya meninggal karena dia kemudian sebelumnya sakit, ini adalah bagian dari bagaimana Allah ingin ringankan dosa-dosanya, dihapuskan dosanya seperti itu, ya. Kemudian dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini adalah bagian dari rahmat Allah bagi seorang tadi dalam hadis tadi, bagi orang yang beriman, ya. Musibah, ujian apapun yang diterimanya, apakah itu kesulitan, penyakit, kesusahan, itu baik baginya, ya. Ketika dia bersabar, dia terima ujian tersebut, ya, itu menggugurkan pahalanya, ya, mendapatkan menggugurkan dosanya, mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ada 3 hal. Jadi kesalahannya dihapuskan, dia mendapatkan pahala, dan juga dia ditingkatkan derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah. Jadi memang bisa ya menghapuskan dosa-dosa kita ya. Iya seperti itu. Insyaallah. Dari Ibu Aminah, Pak Ustadz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkinkah saya sekarang sedang diuji sama Allah, Pak Ustadz? Karena sudah sekian lama anak perempuan saya yang sudah menikah, sudah lama tidak pernah berkunjung mengunjungi saya. Sampai saya kangen sama cucu, dan saya tetap sabar selalu mendoakan yang terbaik untuk anak-anak saya dan memakluminya. Iya, ya. Mudah-mudahan ya ujian ini ya tadi ya, menggugurkan dosa kita, meningkatkan pahala kita, dan juga itu meningkatkan derajat kita di sisi Allah. Dan juga mudah-mudahan ya anak itu juga Allah berikan, ya, anaknya Ibu siapa? Ibu Aminah. Ibu Aminah. Allah berikan taufik, kesadaran untuk mengunjungi Ibu Aminah seperti itu. Ya. Doakan, jangan disumpahin atau dia doakan keburukan buat anak, jangan, ya. Doakan kebaikan, dan ya doakan juga mudah-mudahan Allah berikan ya, taufik, dia ingat dia mengunjungi ibu, ya. Insya Allah ini semuanya menjadi bernilai yang baik, ya, bernilai baik, ya, walaupun ini tentunya bagi setiap orang ini ujian seperti itu. Sampai kan Rasulullah bilang tadi, orang lagi pakai sandal jalanan, sandalnya putus, itu ujian. Ya. Jadi hal-hal kecil sekalipun itu Allah menilai nanti, ya, sikap kita Allah menilai, ya, berikan pahala ketika seorang beriman, ya, mendapatkan ujian-ujian itu. Jadi bukan berarti mesti ujian yang besar, yang berat, enggak. Dari hal-hal yang kecil sekalipun, ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Rahman dan Rahim itu, ya, ingin memberikan kasih sayang kepada kita. Kadang-kadang ya kita tidak diberikan ujian yang berat, ya, ujiannya ringan-ringan saja. Kita pengennya kan seperti itu kan. Justru kalau yang paling berat itu ujiannya para nabi, ya. Para nabi itu
berat sekali, tapi itulah tantangannya karena mereka berjuang di jalan Allah, dan oleh karena itu derajatnya pun ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Baik. Selanjutnya masih ada lagi pertanyaan yang masuk dari Bapak Harmen di Cipayung, Bogor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf di luar tema Pak Ustaz, ini mengenai sholat witir katanya. Saya mendengar bahwa Nabi mengatakan jangan pernah tidur sebelum mengerjakan beberapa hal. Salah satunya mengerjakan sholat witir. Tapi saya juga mendengar bahwa sangat dianjurkan setelah sholat tahajud, yang berarti kita tidur dulu sebelum tahajud, ditutup dengan witir. Nah, pertanyaannya bagaimana kita menyikapi hal ini, Pak Ustadz? Demikian. Ya, diriwayatkan ada sahabat yang ada yang bilang kata antara Sayyidina Umar dengan Sayyidina Abu Bakar. Ada sahabat ya yang dia itu witir dulu sebelum tidur. Karena dia takut nanti ketiduran, dia nggak bangun. Iya, kelewat gitu ya. Ada yang sahabat lagi dia nggak sebelum tidur dia nggak witir dulu karena dia sudah yakin atau sudah menjadi kebiasaannya, dia selalu terbangun gitu. Sehingga dia tahajud kemudian baru witir. Ya. Lalu gimana? Ya kalau kita misalnya witir, ya kita misalnya setelah salat isya, salat ba'diyah, kita mau tutup dengan witir karena nanti takut ketiduran, akhirnya kita nggak bangun lagi, sampai subuh begitu, akhirnya nggak witir, nggak apa-apa, gitu. Kita witir saja gitu. Nanti ketika bangun, sholat, kita sholat tahajud, sudah nggak usah witir lagi, tadi kita sudah witir kan, seperti itu, ya. Kalau kita witir lagi bukan witir namanya, ganjil. Ganjil sama ganjil jadi genap dong, kan? Ya, seperti itu. Jadi silakan saja, ini agama ini mudah ya, pilih yang mana. Ya, Allah tidak menginginkan kesulitan buat kita. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Ya, Allah tidak menghendaki kesulitan buat kalian, Allah menghendaki kemudahan buat kalian. Di dalam agama ini ma ja'ala alaikum fid dini min haraj, di akhir surat Al-Hajj Allah katakan Allah tidak jadikan di dalam agama ini min haraj, dari kesulitan. Wallahu a'lam. Pertanyaan yang terakhir dari Ibu Yanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustaz, bagaimana supaya kita tetap bisa bersyukur pada setiap segala macam ujian yang menimpa kita, Pak Ustaz, agar hati menjadi tenang dan tidak mudah bersedih? Syukron atas pencerahannya, Pak Ustaz. Iya, tadi kita harus ingat ya, tadi seperti yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surah Tabarak maupun dalam surah Al-Hadid tadi. Jadi memang ujian hidup di dunia ini pasti perlu penuh ujian gitu. Ada orang itu, ya Allah saya pengen nggak mau diuji dah, ya meninggal. Ya. Kalau udah meninggal nggak ada ujian. Justru masih di dunia ini kita pasti ujian. Kalau kita sadari hal ini dan kita meyakini bagaimana rahmat Allah begitu besarnya, Allah akan memberikan ganjaran kepada kita dalam setiap ujian yang Allah Subhanahu wa taala uji bagi kita. Nah, insya Allah kita akan lapang hatinya. Kita akan bersyukur dalam segala hal. Bukan bersyukur saja tadi ketika mendapatkan kebaikan, ya, tapi juga ketika dia dapat ujian, dia bersabar, ya, hatinya akan tenang. Karena dalam hal ini ketika dia bersabar mendapatkan ujian, ya, yakinlah dia bahwasanya dia itu akan mendapatkan pahala, dihapuskan segala dosanya, ya, dimaafkan segala kesalahannya, diberikan pahala yang berlipat kan dari Allah Subhanahu wa taala, ya, dan diangkat derajatnya seperti itu. Sehingga ya apa yang dia lalui, seperti apa yang Rasulullah katakan, segala sesuatunya yang dialaminya itu menjadi baik baginya, menjadi positif bagi dirinya yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala.
Ya, seperti itu ya. Jadi segala sesuatunya ya dalam hatinya dia akan bersyukur selalu ya. Karena ujian-ujian ini ya justru di dunia ini. Kan nanti di akhirat ketika seorang meninggal udah lepas itu ujian nggak ada. Justru kesabaran kita ketika di dunia itu akan kita lihat nanti buahnya di akhirat. Kesenangan yang akan kita dapatkan. Bukan saja ketika nanti di surga, tapi ketika di alam barzakh pun kita akan mendapatkan kesenangan tersebut ya. Mudah-mudahan ini akan menjadi pengingat bagi kita ya, agar sesuatu ini menjadi mau'izah hasanah, karena ini dari kita sampaikan ya, dari ayat-ayat suci Al-Quran, dari firman-firman Allah yang mana ini kesahihannya mutlak ya, kebenarannya mutlak, dan juga dari hadis-hadis Nabi yang sejalan dengan ayat Quran tadi ya. Sehingga kita harus yakin tentang hal ini, dan karena ini datangnya dari Allah Subhanahu wa taala dan juga disampaikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik kepada kita, kekuatan kepada kita di dalam menjalani berbagai ujian di dalam kehidupan kita, baik ujian kesenangan maupun ujian kesulitan. Allah. Baik Ustaz, alhamdulillah kita sudah dibatasi oleh waktu dan semua sudah dibacakan. Alhamdulillah WhatsApp yang masuk. Mungkin sebelum pamit Ustaz disimpulkan tema kita hari ini Ustaz. Ya, tadi dari apa yang sudah kita jelaskan, yang pertama ya, tadi saya terangkan hal ini supaya tidak rancu tentang masalah iman kepada qada dan qadar ya, bahwasanya ketentuan Allah Subhanahu wa taala, Allah takdir Allah tentukan. Qadar itu artinya Allah tentukan segala sesuatunya di alam ini ya, dengan detail, dengan ukuran ya, dengan presisi seperti itu, segala sesuatunya yang Allah ciptakan. Dan adapun ketentuan Allah ada yang berlaku di alam ini yang disebut qada takwini, ketentuan Allah secara alami. Ada juga qada tasyri'i, ketentuan Allah secara syariat. Kalau ketentuan Allah secara takwini itu artinya Allah tentukan di alam ini, termasuk pada diri kita. Allah tentukan seorang lahir dari ayah ibu siapa, itu kita nggak akan ditanya. Tapi kalau qada tasyri'i, ketentuan Allah secara syariat, kita akan ditanya oleh Allah ya, dan dimintai pertanggungjawabannya apakah kita jalankan ketentuan syariat tersebut. Ya, kemudian ya, mengenai bala dan musibah ya, ini Allah Subhanahu wa taala sudah menggariskannya, menuliskannya, dan Allah kemudian ingin melihat bagaimana sikap kita di dalam menghadapi ujian-ujian tersebut ya. Adapun amal kita akan dicatat setelah kita melakukan perbuatan tersebut, bukan kita sudah dicatat sebelum kita menjalankan, tapi setelah kita melaksanakan perbuatan kita, di sana kita dicatat ya, termasuk niat. Baru niat pun sudah dicatat, artinya kita sudah melakukan tersebut. Dan yang terakhir yaitu bagaimana tentang kalau ilmu Allah, apa yang akan terjadi, apa yang belum terjadi, Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahuinya ya. Ilmu Allah itu mendahului segala sesuatu. Seorang ini mau jadi apa ya, akhirnya nanti seperti apa ya, pasti Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui. Saya sering mengulangi ya, ucapan dari Syekh Al-Mutawalli Asy-Sya'rawi, ulama besar, pengarang tafsir Asy-Sya'rawi. Beliau mengatakan, ilmu Allah sabiqun la sa'iq. Ilmu Allah mendahului segala sesuatu, tapi tidak mengiring. Ini saja yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Ya, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah nanti kita akan beralih ke topik yang lain di dalam kitab 40 hadis sesuai dengan atau sejalan dengan Al-Qur'an. Wallah. Baik. Demikian yang telah kita bersama-sama simak tausiah malam bersama Ustaz Hamzah Latas.
membahas mengenai setiap manusia akan diuji. Semoga apa yang disampaikan banyak manfaat untuk semuanya, Iwan Ahmad. Dan terima kasih yang sudah bergabung dan menyimak, dan juga terima kasih yang sudah mengirimkan WhatsApp di malam hari ini. Saya yang bertugas Pak Hari ditemani Neza dan juga Yusuf. Subhanallah pamit. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.